Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi 6A, apa kabar? Baik. Selamat pagi 6A, apa kabar? Baik. Selamat pagi 6A. Selamat pagi Pak Rifal. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Fokuskan pikiran dan perbuatan. Fokus. Lanjut salam 6A, lalu siap berdoa. Mari kita berdiri sama-sama. Salam komitmen kelas 6A. Saya anak yang hebat. Orang tua saya orang tua yang hebat. Saya murid yang terbaik. Guru saya guru yang terbaik. Saya bisa sukses. Saya pasti sukses. Saya 6A pesat juara. Oke, terima kasih. Anak-anak hari ini yang nggak berangkat siapa? Berangkat semua ya, alhamdulillah ya, 25 anak, alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan. Seperti biasa, sebelum kita mulai kita berdoa. Oke, Mas Anam, silakan bimbing doa. Ya. Bersiap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati. Amin. Shadaqallahul adzim. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Anak-anak, kenapa tadi pas upacara nyanyi lagu Indonesia Raya nggak semangat? Ayo, diulangi ya. Sekarang nyanyi lagi di kelas yang lebih semangat lagi, oke? Oke ya. Berdiri siap. Siap. Bersemangat. Berdiri semangatnya dipompa. Jos, jos, Dipompa. jos, jos, Sekali lagi. jos, jos. Oke, yuk. Dengerin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku
Oke, terima kasih ya, ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik. Sebelumnya waktu kelas 5 udah pernah belum? Udah pernah dong. Bayu belum pernah. Udah temen-temennya udah belum? Udah. Bayu berarti waktu kelas 5 nggak berangkat mungkin, ya enggak? Ya. Oke, sebelum kita ke tujuan pembelajaran, sekarang Pak Rival pengen tanya dulu. Apa yang membuat kalian bangga menjadi anak Indonesia? Mas Sofyan coba. Kenapa, Mbak? Karena banyak. Wes, mantap, keren sekali. Tepuk tangan dong buat Mas Novel. Mas Novel bangga sebagai anak Indonesia karena keberagaman budayanya. Kemudian juga sukunya banyak, jadi dia itu pengen traveling, pengen ke berbagai macam daerah yang ada di Indonesia. Ada yang punya kebanggaan lain terhadap Indonesia? Apa lagi? Mas Anam bangga nggak jadi anak Indonesia? Bangga dong. Kenapa? Karena kenapa Mas Anam? Kenapa Mas? Bangga pasti ya Mas ya, karena Indonesia kan juga hasil perjuangan dari para pahlawan, ya bangga. Ya kita harus bangga, harus dapat melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yang pertama apa tujuan pembelajaran kita? Nah, yang pertama itu mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dalam cerita fiksi. Cerita fiksi juga sudah pernah di kelas 5, karena sebetulnya pelajaran di kelas 6 itu hanya mengulang materi di kelas 5 tetapi lebih mantap lagi. Ya, lebih dimantapkan. Kemudian tujuan yang kedua apa? Oke, berarti nanti bisa menanggapi isi dari cerita fiksi itu baik secara tulisan ataupun secara lisan. Tulisan berarti kamu ditulis, kalau lisan berarti kamu bertanya jawab. Ya, banyak kegiatan yang kita lakukan hari ini. Nah, nanti ada diskusi kelompok, kemudian kita juga ada galeri walk. Berarti nanti kamu jalan-jalan ke kelompok-kelompok lain untuk melihat hasil karya kelompok lainnya. Ya, siap anak-anak? Siap ya, oke. Pak Rival akan membacakan sebuah cerita. Bisa disimak baik-baik. Ada cerita fiksi. Ini yang tidak terlupakan. Tapi menurut Pak Rival cerita ini sangat baik, karena ketika Pak Rival membaca cerita ini menggugah semangat Pak Rival sebagai orang Indonesia. Nah, dengan baik-baik ya. Oke, judulnya adalah Aku Anak Indonesia. Aku adalah anak Indonesia yang sangat bangga menjadi bagian dari bangsa besar yang penuh keberagaman. Setiap hari aku pergi ke sekolah dengan semangat untuk belajar dan berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai daerah dan latar belakang budaya. Di kelas, guru kami selalu menceritakan sejarah bangsa ini, tentang perjuangan pahlawan hingga keberagaman budaya yang menjadi kekayaan Indonesia. Teman-teman sekelasku juga berbagi cerita tentang tradisi dan kebiasaan dari daerah mereka masing-masing. Aku belajar bahwa meskipun kami berbeda dalam bahasa, adat, dan makanan favorit, kami semua tetap satu, yaitu anak-anak Indonesia yang saling menghargai dan menjaga persatuan. Aku percaya dengan terus belajar dan menghargai perbedaan ini, aku bisa menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Aku ingin
kelak menjadi seseorang yang dapat berkontribusi untuk kemajuan Indonesia, menjaga keanekaragaman, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk semua. Bangga menjadi anak Indonesia adalah rasa yang membuatku selalu semangat dan percaya diri dalam menjalani hari-hari. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Pak Rifal. Cerita fiksi ini berjudul Aku Anak Indonesia. Nah, sekarang akan Pak Rifal bagikan cerita fiksi ini. Silakan kalian identifikasi lagi, ya, identifikasi lagi, kemudian dituliskan unsur-unsur intrinsik yang ada di dalamnya. Mas ingat kan unsur intrinsik yang ada dalam sebuah cerita? Apa aja coba? Tokoh, nama tokoh, oke, tokoh, terus apa lagi? Wataknya, terus alur, pintar, tema, bagus, latar atau nama lainnya apa? Setting, terus ada amanah. Ya, bisa ya? Oke, Pak Rifal bagikan dulu. Tapi sebelum Pak Rifal bagikan, Pak Rifal bagi kelompok dulu, ya. Pak Rifal bagi kelompok dulu. Kelompoknya yang seperti biasa aja. Nanti kelompok cewek, kelompok Kartini di sebelah sini, kemudian kelompok Cut Nyadin di sebelah situ. Di sini kelompok Diponegoro, di situ kelompok Ahmad Yani, dan yang di sini yang terakhir adalah kelompok apa ya? Pak Rifal lupa. Apa? Iya betul ya, Antasari betul. Ya, nama-nama kelompoknya adalah nama lawan. Oke, siap nak? Yuk, let's go, semangat. Bukunya di bawah, bukunya ya. Catatan di bawah. Monggo. Boleh ditaruh. Nah, ini perhatikan. Ini Pak Rifal bagikan ceritanya lagi yang tadi Pak Rifal bacakan. Kemudian ini adalah LKPD pertamanya, yaitu kamu menulis unsur-unsur intrinsiknya. Waktunya berapa nih untuk mengisi seperti ini? Berapa? Lama banget. 3 jam. Ayo. 10 menit ya. Dikit kok Mas, kan udah pinter-pinter murid Pak Rifal ya. Oke. Mas Novel tolong dibantuin dong. Ini ceritanya ya. Boleh dibaca lagi. Masih lebih nggak, Bel? Masih ya, Bel? Nah, LKPD-nya Mas Anam nggak? Tuh, ganti. Bagi yang di anak-anak. Dibaca dulu boleh ceritanya. Sudah. Kurang nggak 6? Kurang 1.
kelas 6. Kasih ya, Nam. Oke, sekarang silakan ceritanya dibaca lagi biar kamu bisa menemukan unsur intrinsiknya lebih bagus. Ya, lebih mendalam lagi ya. Oke, silakan.
Pesan moral itu maksudnya apa ya, Pak? Pesan moral berarti kayak amanatnya, Mas. Menurut kamu di situ di cerita Aku Anak Indonesia itu berarti pesan moralnya apa yang dapat kamu ambil? Pesan kebaikan yang ada di situ. Tokoh itu pesan kebaikannya apa? Atau amanatnya boleh yang ingin disampaikan oleh penulis itu apa kira-kira menurut Mas Novel? Sama satu kelompok jawabannya boleh sama atau enggak? Kalau misalnya memang menemukan hal yang lain ya boleh berbeda, kan nggak mesti sama. Tapi kalau ternyata sama ya nggak apa-apa. Ya kan isi kepala kan berbeda-beda. Tapi kalau jawabannya memang pasti seperti itu ya benar berarti sama nggak apa-apa. Oke? Nah, yang lain ada yang mau tanya lagi nggak? Tadi mau tanya. Apa Mas? Ini maksudnya gimana? Yang terakhir. Pertanyaan terakhir. Yuk, yang lain disimak juga sayang. Yang lain disimak juga. Apa nilai budaya yang kamu pelajari dari cerita tersebut? Dijelaskan. Apakah di cerita tersebut ada nilai budayanya? Kalau nilai budaya kaitannya sama apa? Coba nilai budaya. Keberagaman, pintar, ya kan? Di situ ada nggak yang kamu temukan? Ada nggak Mas Kamal? Ada, ya. Nanti dijelaskan. Yang saya pelajari dari cerita di sini apa budayanya apa saja, kemudian dijelaskan. Oke, Raf, paham Raf? Oke. Ada lagi nggak yang mau tanya? Ceweknya nih, gak ada yang tanya, udah jelas semua. Jangan diem-diem baik, nggak apa-apa. Lo tapi udah selesai kok, bagus. Ya. Udah ya nak? Udah. Kesepakatan 10 menit, ini udah lebih dari 2 menit nih. Allah. Ya. Oke, sekarang coba judul ceritanya apa? Temanya tentang apa menurut kamu? Keragaman budaya. Temanya tentang keragaman budaya, boleh? Ada yang punya jawaban lain? Dari kelompok sana di Boronegoro gimana? Tentang apa? Persatuan. Ya, persatuan juga boleh, budaya Indonesia juga boleh. Ya, sama di situ ada, ya. Temanya tentang persatuan juga. Kemudian alurnya bagaimana? Maju, karena berurutan dari awal sampai akhir ya. Tidak kilas balik. Tokohnya ada nggak tokohnya? Tokohnya tunggal, yaitu siapa? Aku. Wataknya gimana? Watak si aku itu gimana nak? Percaya diri, terus apa? Penuh semangat, pinter. Penasaran dengan kebudayaan kayak Mas Novel persis ya tadi. Dia itu penasaran karena banyak banget keragaman budaya Indonesia ya. Kemudian latar waktunya, kamu nemu di mana aja? Latar waktunya? Tempatnya di mana? Tempatnya dulu ya. Tempatnya di mana? Sekolah. Waktunya kapan? Setiap hari, pagi ada juga itu namanya. Suasananya gimana menurut kamu? Harmonis. Kerusuhan. Nggak ada kerusuhan. Semangat ya, terus semangat. Kemudian coba yang terakhir. Oh ya, belum dua ya. Pesan moralnya. Apa pesan satu coba katakan coba pesan moralnya. Yuk, cewek coba. Yuk, Mbak Tiara, bacakan aja pesan moralnya menurut kamu apa? Oh ya, kita sebagai anak Indonesia harus semangat ya agar bisa membanggakan negara kita tercinta, betul ya, bagus. Apa nilai budaya yang kamu pelajari dari cerita tersebut? Nilai budayanya apa? Siapa yang mau jawab? Yuk, boleh cewek, boleh cowok. Ya, Novel, silakan nggak apa-apa, kamu jawab terus juga nggak apa-apa. Keberagaman budaya yang menjadi kekayaan Indonesia. Oke, ada yang bisa melengkapi? Mungkin menjelaskan lebih dalam lagi. Oke ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, silakan ketua kelompoknya boleh mengumpulkan LKPD-nya. Yuk, sekalian dua-duanya. Yuk, langsung maju sini. Jadi satu aja saya, jadi satu bareng-bareng. Namanya udah ya, jangan lupa identitasnya. Semuanya saya, semuanya. Ya, iya saya. Semuanya saya.
perhatikan Pak Rival. Yuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, membuat peta cerita visual atau bagian alur. Langkahnya yang pertama, perhatikan yuk. Yang pertama adalah rancang peta cerita visual atau peta konsep dari cerita yang sudah kalian baca menggunakan media kertas A3. Nanti sudah Pak Rival bagikan kertasnya. Kemudian isinya tokoh utama, watak, jadi yang cerita tadi. Ya, cerita tadi. Tokoh utama, ya, tapi dibikin peta konsep. Kemudian nomor 2, setiap karya diperbolehkan untuk menambahkan ilustrasi, simbol budaya atau kutipan dari cerita. Jadi kalau kamu butuh cerita yang tadi, ceritanya mau dikumpulin, mau dipinjam lagi nggak apa-apa. Ya, ini kan tadi harusnya dikumpulin ini aja tadi. Tapi nggak apa-apa, nanti kapan kalau bagi lagi deh yang untuk ceritanya sendiri. Ya enak ya, biar enak. Kemudian yang nomor 2 dipahamkan nih, maksudnya nomor 2 bang Gana? Enggak. Ini loh, berarti Mas Novel karyanya kamu nanti boleh dikasih gambar-gambar, boleh juga kutipan ceritanya ada di cerita tadi. Ya, berarti kutipan itu berarti semuanya apa enggak? Enggak, hanya kutipan aja. Ya. Kemudian apa ini? Setelah selesai setiap kelompok nanti melakukan gallery walk. Berarti nanti hasil ininya sebentar. Ini nah. Kamu nanti gambarnya di sini nih. Buat peta konsepnya di sini. Ya, satu kelompok satu. Nanti kalau sudah selesai, sudah bagus, dipamerkan di atas meja biar bisa berdiri. Gimana caranya, diganjel apa diapain, apa dijepit apa gimana. Nanti kalian satu kelompok berkeliling ke lihat karya teman-temannya. Bapak enggak? Bisa diplaster apa? Boleh, Parwal juga ada plasternya. Sekreatif mungkin, gambarnya sekreatif mungkin. Jangan lupa di atasnya judulnya dulu. Aku anak Indonesia. Terus bikin sebelumnya. Nah, contohnya kayak Bapak Rival ini, contoh bagiannya misalnya kayak gini boleh. Ya, ini di sini kayak tulisan unsur intrinsiknya. Kemudian di sini misalnya watak, tokoh dulu ya. Tokoh, watak dan lain sebagainya sampai 5. Nanti dikasih hiasan. Boleh landscape, boleh potret, boleh bebas. Boleh berdiri, boleh tiduran kayak gini. Oke nah? Bisa dipahami? Contohnya banyak, boleh seperti ini, boleh seperti ini, boleh seperti ini. Ya, gampang. Bisa nah? Are you ready? Yes, I am ready. Masa lupa. Are you ready? Yes, I am ready. Aduh, apa sih? Are you ready? Yes, I am ready. Oke. Kan. Oke, sayang. Spidolnya apa kamu bagi spidolnya? Kamu punya warna nggak, punya pensil warna apa barangkali mau buat gambar boleh. Nanti barangkali spidolnya kurang besar boleh pakai spidol yang buat di papan tulis nggak apa-apa. Ya, masing-masing berarti dapat 2. Langsung sat. Gamping ya, yang oranye. Mas. Pakai pensil dulu ya boleh, langsungnya boleh nggak apa-apa. Set. Mau paping apa gini aja ya? Gak ada, tinggal buat. Oke. Yang lain gimana? Butuh ceritanya lagi? Tadi kalian dikumpulin sih. Tadi suruh Pak Rival ya? Iya. Satu apa berapa butuhnya? Satu aja? Ya 2W, satu kelompok tak kasih 2. Ini Mbak Vida. Ayo dong, let's go. Ini saya.
Satu aja. Dua lah. Dua aja kamu kan. Guyonan wah, seneng sih. Bahasanya emping sih. Meriam guyonan.
Kelompok Dewi udah aman. Oke, sekarang kalian masing-masing kelompok keliling ke galeri teman-teman kelompok lain, ya. Dan kalian memberikan apresiasi, boleh berupa pujian atau boleh gambar emoticon di sini. Jadi semuanya bawa ballpoint. Paham apa enggak? Paham apa enggak sayang? Oke, tulisannya yang baik ya, jangan tulisan yang enggak baik. Ini silakan, Mas. Ada mau bagi cinta dulu. Ya. Warna apa, Mas? Bilang. Hijau. Gimana? Iya, satu kelompok satu aja. Ya, kalau penuh, Mas. Kuning ya. Ini hijau ya. Pink. Oke, silakan yuk. Langsung semangat. Berdiri. Boleh keliling-keliling. Tukeran dulu boleh. Nanti ke yang laki-lakinya. Ini Mas Novel sini aja dulu ya. Inilah. Sambil lihat dulu. Yang boleh kunci apa? Yang boleh kayak gitu Mas. Boleh kayak gitu sayang. Ya. Apa ini? masing-masing tempat semula kalau sudah semuanya duduknya. Dilihat apa namanya, aspirasi atau apresiasi dari teman-temannya dilihat, dirapikan, ya dirapikan. Mas ditempelin dulu mas, ditempel mas. Ya ditempelin aja. Yang rapi mas, yang rapi tempelannya mas. Ya. Oke baik yuk. Sekarang perhatikan ke sini lagi saya. Mas, yuk duduk saya. Mas Bayu, sampun. Yuk sekarang setelah kalian tadi mempelajari dan kita juga sudah bikin peta konsep atau visualisasi cerita, sekarang coba diskusi bersama dengan teman kelompok kamu. Satu pertanyaan, tokoh dalam cerita ini menginspirasi saya karena apa? Didiskusikan bareng-bareng. Silakan nanti langsung disampaikan tiap kelompok. Ya.
Mau ngomong siapa? Ya, balik-balik tunggu 10 detik. Bisa nggak? Saya yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sudah ya? Coba dari kelompok siapa dulu yang mau mengungkapkan tokoh dan cerita yang mau menginspirasi? Ya silakan Mbak Naira. Ini agak mirip. Silakan. Oh ya, menginspirasi karena kebanggaannya terhadap Indonesia. Tepuk tangan buat Mbak Naira. Berikutnya, siapa lagi? Kelompok berapa lagi? Ya, Mas Eza. Ya, silakan Mas Eza. Gak apa-apa, dimakan saja. Pakai bahasa kamu gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang buat Eza atau teman-teman tadi diskusi bareng itu tokoh aku. Tokohnya siapa ya tadi namanya ya? Aku. Bukan namanya, tapi dia menceritakan diri sendiri. Aku. Ya, tokoh aku ini menginspirasi. Inspirasi tahu kan inspirasi ya? Ya menginspirasi kalian itu karena apa? Karena si aku itu bagaimana? Ya, silakan. Atau kelompok yang lain dulu, Esa-nya masih malu-malu. Fikri? Oh iya, silakan. Karena semangat dan percaya diri. Oke, tepuk tangan buat Fikri. Ya, karena tokoh aku itu semangat dan percaya diri. Jadi Fikri pun akan mencontoh ya Fikri ya. Bisa semangat dan percaya diri dan bangga terhadap Indonesia. Oke, yang belum kelompoknya siapa? Novel, mau nggak? Terakhiran, yang udah aja, udah ready aja, yuk. Oke, Santika. Ulang lagi yang kecil suaranya saya. Karena oke, bagus banget. Karena mengajarkan kita untuk dapat menghargai keberagaman. Indonesia kan negara yang apa? Negara yang plural. Banyak budayanya, banyak bahasanya, banyak sukunya. Maka dari cerita si aku ini, aku orang Indonesia, dapat menghargai kebudayaan Indonesia atau keberagaman yang ada di Indonesia. Oke, yang belum berarti kelompok ini sama ini. Silakan. Pakai tangan kanan dong Mas Novel. Yo, Mas Novel silakan. Karena tokoh aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku selalu semangat dan percaya diri dalam menjalani hari-hari. Seperti apa? Bener ya, ya kalau mungkin ya udah karena aku. Iya. Tepuk tangan dong ya, nggak boleh itu. Tepuk tangan buat Mas Novel. Ya, apa coba diskusinya apa tadi? Kenapa ada tokoh ini? Apa? Kenapa? Bangga. Jangan bertengkar dong. Apa? Bangga. Bangga menjadi anak Indonesia karena banyak yang dilakukan sama si tokoh aku. Ya bangga. Gak boleh kayak gitu. Masuk tangannya. Mas. Ya, gak boleh kayak gitu. Ya terakhir Mas Eza. Apa saya? Karena tokoh aku Oke, karena tokoh aku ingin selalu belajar tentang keberagaman dan dia juga berniatan ya bangga, itu berniatan untuk kelak kalau dia dewasa harus menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Seru nggak hari ini anak-anak? Seru bangga? Ayo kita lanjutkan. Oke, sekarang kita melanjut ke refleksi ya. Merefleksikan apa yang kita lakukan hari ini. Pak Ripal akan bagikan lembar refleksinya. Ini lembar refleksinya masing-masing. Nanti perhatikan Pak Ripal dulu. Ada refleksi diri, ada penilaian diri juga, kemudian penilaian teman sejawat atau teman-teman satu kelompoknya. Nanti terus namanya di sini 4 anak. Ya, menurut kamu tadi temannya bagaimana? Ya, skalanya udah ada di situ. Oke nak? Oke, Mbak, tolong dibantu saya.
Silakan. Oke ya, langsung ditulis ya. Jangan gitu terus. Iya mas. Boleh. Tunggu ada spidolnya, boleh. Yuk. Dulu, 2 menit ya, 2 menit langsung. Rekaman. Apa pelajaran yang penting yang saya dapatkan hari ini? Kemudian apa nilai cerita ini yang bisa saya terapkan dalam hidup saya? Ditulis silakan. Yuk. Nanti ada yang lain, ini punya kamu. Ya, berarti dibeli apa juga ya? Dibeli catat aja. Skala itu sebenarnya ada mas, ada kriterianya. Misalnya kayak gini mas. Kriterianya itu ada 3. Yang pertama itu bentar mas, kontribusi anggota, jadi berkontribusi apa enggak dari anggotanya, kemudian kerjasamanya bagaimana, tanggung jawabnya bagaimana, ya. Anak-anak itu yang 3 kan pada salah ketik ya, skala ya. Itu skala yang pertama itu anggota kelompok itu kontribusinya bagaimana. Kalau misalnya dia selalu berkontribusi dengan baik, kerjasamanya baiknya berarti nilainya A atau nilainya paling tinggi. Kalau yang kerjasamanya bagaimana? Bagus ya A. Ya, yang penilaian antar teman loh. Tapi itu lembarnya yang punya kamu, nanti yang nilai teman lainnya, 4 yang lainnya. Ya. Ini loh. Ini yang nilai berarti Anam yang menilai kamu. Menurut Anam
si Faiz ya, maaf ya. Faiz itu apa? A berarti A. Dan ini bagian keduanya kerjasamanya gimana Faiz? Misalnya tadi Faiz kayaknya kurang deh, misalnya B itu. Iya ditukar, nanti estafet tuh gantian muter. Udah selesai tuh belum? Yuk coba estafet yuk. Nih geser. Kamu Tio saya, kamu Tio. Kamu kesini Tio. Nah, itu. Silakan. Nilai ini yang nomor 2-nya. Nomor 1 tadi kontribusi kerjasama, sama yang satunya tadi tanggung jawab. Ya tanggung jawab kok. Silakan. Menurut kamu gimana? Ya. Terus skala yang kedua Mas Rifat. Skala yang kedua itu berarti kerjasamanya gimana tadi menurut kamu si siapa? Udah ya. Oke, udah selesai. Udah selesai semuanya ya. Oke. Anak-anak laki-lakinya udah belum? Udah. Kayak biasa ketua kelompoknya dikumpulin dong. Ya. Gantian dia nggak usah ketua kelompoknya juga nggak apa-apa. Kan nggak mesti ketua kelompok ya. Dia tadi pacarnya dia jadi kodok. Enak. Belum. Kamu nggak usah takut nilai temennya itu. Ya misalnya temennya memang ya tadi dirasa kurang kerjasama ya dinilai 2 nggak apa-apa. Dan temannya pun kalau dinilai 2 atau 1 ya itu buat bahan kamu introspeksi. Oh ya tadi aku ngantuk apa gimana gitu loh ya. Oke, gak mesti harus 3, gak mesti harus nilainya A semua. Jadi selesai. Ya. Apapun. Fatima udah atau gimana? Udah saya. Oh iya. Yuk, Mas, kamar. Ampun.
cerita tentang Aku Anak Indonesia. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang ingin kalian lakukan lebih baik pada pertemuan berikutnya. Oke? Oke anak ya. Coba bagaimana perasaan kalian setelah membaca dan membahas cerita ini? Coba siapa yang mau mengungkapkan? Boleh siapa saja. Ya. Jujurnya. Setelah membaca tadi cerita tentang Aku Anak Indonesia, perasaan kamu bagaimana? Ya. Yo, siapa? Siapa aja boleh. Monggo. Cantika? Perasaan kamu gimana? Perasaannya tadi lihat tokoh Aku itu, perasaannya Cantika bagaimana? Yo. Apa? Perasaannya gimana? Bantu nggak apa-apa temannya? Senang, bangga, ya bangga? Betul apa enggak? Karena kamu lihat konteks ceritanya, ya si tokoh Aku ini kan betul-betul semangat banget anaknya dan pengen, bahkan dia udah punya keinginan ketika nanti besar itu mudah-mudahan dia berguna bagi nusa dan bangsa. Kamu juga pengen berguna bagi nusa dan bangsa apa enggak? Pengen dong, masa nggak berguna? Lebih baik jadi manusia yang berguna atau manusia yang tidak berguna? Nah, kecuali kamu mungkin punya pikiran yang berbeda, mending tidak berguna, itu harus diperiksakan kayaknya, ya. Oke, apa yang ingin kalian lakukan lebih baik pada pertemuan berikutnya? Tentu saja nanti pertemuan berikutnya, Nena, kita akan untuk pertemuan berikutnya kita akan menulis cerita pribadi. Jadi kamu menulis cerita pribadi tentang kalian, tentu kan kalian punya pengalaman juga, ya punya pengalaman pribadi yang mungkin paling mengesankan. Nah ditulis pengalamannya, kemudian sekarang silakan mulai pikirkan dari sekarang, mulai pikirkan pengalaman apa yang paling bagus. Kemudian nanti pada pertemuan berikutnya membuat pengalaman tersebut. Kemudian ini nanti hasil ceritanya akan dipamerkan dalam pameran mini cerita hebat anak Indonesia. Nanti ada pameran lagi, semuanya tulisannya kan banyak ya, ceritanya banyak. Nanti akan kita pamerkan, kita bikin kayak galeri pameran di kelas aja. Nanti boleh kelas lain, boleh ikut lihat pameran. Jadi harus betul-betul pengalaman yang paling berkesan. Bisa ya Nak ya? Bisa apa enggak? Capek udah? Ada berapa? Boleh 2 atau 3? Satu aja, pengalaman yang paling menarik gitu ya, yang paling berkesan selama kamu dari kecil sampai sekarang. Itu paling berkesan. Kamu punya pengalaman apa yang paling membanggakan? Boleh ya, dari kecil boleh. Iya ya Nak ya. Oke ya Nak ya. Oke, balik merasa untuk pertemuan hari ini cukup. Terima kasih untuk semangat kalian hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita berucap syukur, kita baca hamdalah. Alhamdulillah.